Pagi itu bukan pagi biasa di pedok Junior GP. Bahkan sebelum matahari benar-benar naik, atmosfer sudah memunculkan sinyal bahwa sesuatu yang tidak wajar akan terjadi. Para mekanik terlihat lebih serius dari biasanya, menatap lembaran data sambil sesekali saling melempar tatapan penuh cemas. Kru kamera datang lebih cepat, menata tripod dengan tergesa seolah mereka takut kehilangan sesuatu yang penting. Para pembalap berjalan mondar-mandir, menyembunyikan rasa gugup di balik helm yang mengilap. Namun, di tengah semua kegaduhan itu, muncul satu sosok yang langkahnya justru sangat berbeda, mantap, stabil, dan penuh arah. Dialah Veda Ega Pratama. Tidak seperti pembalap lain yang tampak mencoba menenangkan diri, Veda berjalan seperti seseorang yang tahu persis apa yang akan terjadi hari itu. Tatapannya tajam, pembawaannya tenang, dan energinya terasa begitu fokus, hingga orang-orang di sekitarnya seakan ikut tertarik gravitasi aura tersebut. Ia tak tersenyum berlebihan, tak berbicara banyak, tetapi dari sorot matanya, siapapun bisa melihat bahwa pagi itu ia telah menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar hasil latihan bagus. Dan tanpa siapapun sadari, pagi itu adalah pembuka panggung sejarah yang beberapa jam kemudian akan mengguncang dunia balap Eropa. Lintasan menunggu dalam diam, dingin, luas, dan siap dilukai oleh kecepatan yang tak pernah dibayangkan siapapun. Setiap sirkuit memiliki karakternya sendiri, dan hari itu lintasan Junior GP tampak lebih ganas dari biasanya. Aspal panas, angin kencang, grid tidak stabil, semuanya menjadi kombinasi yang siap menjatuhkan siapapun yang tidak benar-benar siap. Pembalap senior pun mengenal sirkuit ini sebagai arena yang tidak pernah memberi ampun. Di sini, satu kesalahan kecil bisa berubah menjadi bencana besar. Namun, Veda datang dengan mental berbeda. Ia tidak memandang lintasan ini sebagai musuh, melainkan sebagai medan yang harus ia kuasai. Sebelum FP1 dimulai, ia berjalan menyusuri jalur balap, menghitung setiap celah, setiap titik pengereman, dan setiap sudut tikungan. Ada sesuatu yang mencolok pada cara ia mengamati lintasan, bukan rasa takut, tetapi rasa familiar. Seolah ia sudah mempelajarinya bukan hanya kemarin, tapi selama bertahun-tahun. Setiap langkahnya seperti mengukir visualisasi balapan yang hanya ada dalam kepalanya. Ketika ia berhenti sejenak di tikungan terakhir dan memandang lurus ke arah garis finish, momen itu terasa seperti seseorang sedang menyapa rumahnya sendiri. Lintasan itu bukan lagi rintangan, ia adalah tempat Veda berubah menjadi versi paling mematikan dari dirinya. Dunia balap mungkin belum siap, tetapi lintasan siap menerima sejarah. Begitu sesi latihan bebas pertama dimulai, sebagian besar pembalap memilih mencari ritme terlebih dahulu. Mereka memanaskan ban pelan-pelan, meraba setup, dan menunggu momen ideal untuk mulai menyerang. Tapi Veda tidak menunggu. Begitu keluar dari pit, ia langsung menurunkan beban gas. Lap pertamanya memang belum luar biasa, tapi lap kedua membuat pedok terdiam. Waktu putaran yang tercatat jauh melampaui ekspektasi. Komentator yang semula santai tiba-tiba mengubah nada suara, bertanya apakah Veda sedang menguji batas atau sudah mencapai batas. Tak ada yang tahu karena kecepatan yang ia tunjukkan tidak terlihat seperti sesi FP1 biasa. Motor yang ia kendarai tampak menyatu dengan tubuhnya, seolah setiap input kecil dari tangan dan kakinya langsung diterjemahkan menjadi kecepatan murni. Ketika FP1 berakhir dan Veda turun dari motor lalu berjalan kembali ke pedok dengan ekspresi datar, seluruh tim lawan hanya bisa menatapnya dengan rasa ingin tahu bercampur ketakutan. Mereka tahu apa yang terjadi barusan bukan kebetulan. Itu adalah peringatan keras. FP1 bukan pemanasan, itu adalah deklarasi. Saat FP2 dimulai, kondisi lintasan semakin brutal. Suhu meninggi, angin mengacaukan stabilitas motor, dan banyak pembalap harus masuk pit lebih cepat karena sliding berulang. Namun semua kesulitan itu seakan tidak berlaku bagi Veda. Begitu ia keluar lagi dari pit lane, yang terjadi selanjutnya membuat para mekanik lawan tertegun. Ia langsung menyerang. Tikungan demi tikungan dilibas dengan presisi yang begitu klinis. Pada lap ke-6, telemetri menunjukkan angka yang membuat tim terpaku. Veda bukan hanya lebih cepat, ia jauh lebih cepat. Gapnya bukan dalam hitungan 1/10 detik, melainkan hampir menyentuh kategori tidak masuk akal. Sementara rider lain sibuk bertahan, Veda fokus menyerang dan meningkat.
Ini bukan adaptasi, ini adalah dominasi. Komentator pun kehabisan kata-kata melihat konsistensinya. Ada tingkat kontrol yang terlihat hampir tidak manusiawi. FP2 hari itu tidak hanya mempertegas kualitas Veda sebagai pembalap berbakat, ia memperlihatkan bahwa ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pembalap lain. Kemampuan membaca lintasan seperti membaca buku yang sudah terbuka lama. Dan semua orang mulai sadar, Veda tidak hanya datang untuk tampil lebih baik, ia datang untuk mendefinisikan ulang kecepatan. Kualifikasi selalu menjadi sesi paling menentukan sebelum race. Di sini pembalap harus tampil sempurna, dan hari itu panggung itu sepenuhnya milik Veda. Begitu lampu hijau menyala, ia keluar dari pit dengan fokus tajam dan kecepatan yang bahkan kamera sulit mengikuti. Ban baru yang masih menggigit aspal panas dimaksimalkan hingga titik terakhir. Setiap tikungan ia potong seolah ia tahu gripnya 1% lebih baik dari siapapun. Lap pertama cepat, lap kedua lebih cepat. Namun lap keempat adalah yang membuat dunia balap Eropa mulai takut. Catatan waktu yang muncul di layar bukan hanya tercepat hari itu, selisihnya hampir tidak masuk akal. Para pesaing yang mencoba menempel justru tampak semakin frustrasi. Mereka mendorong motor mereka lebih keras, tetapi semakin keras mereka mencoba, semakin besar jurang yang terbentuk. Di tribun, penonton bersorak ketika nama Veda kembali muncul di puncak monitor. Di pit wall, timnya berdiri dan mengepalkan tangan, tahu bahwa mereka menyaksikan sesuatu yang lebih dari sekedar waktu cepat. Kualifikasi itu menjadi pukulan mental bagi semua lawan. Mereka sadar, untuk mengalahkan Veda, mereka tidak hanya butuh motor cepat, mereka butuh keajaiban. Beberapa menit sebelum balapan adalah saat paling rentan bagi pembalap. Tekanan, kebisingan, ekspektasi, semuanya dapat membuat pikiran goyah. Tapi Veda lagi-lagi berbeda. Ia duduk tenang di kursi kecil sambil menatap layar data tanpa ekspresi gelisah sedikit pun. Napasnya tenang, bahunya rileks, dan gerakannya minim. Timnya memberikan briefing singkat. Ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara, seolah ia sudah tahu semua detail yang perlu ia jalankan. Ketika ia mengenakan helm, suasana di pedok berubah drastis, seakan badai besar tengah mengumpulkan tenaga. Para rival yang melirik ke arahnya melihat sesuatu yang menakutkan. Ketenangan penuh keyakinan dari seorang pembalap yang percaya bahwa hari itu adalah hari miliknya. Bukan sekedar percaya, tetapi tahu ada aura gladiator yang hendak memasuki arena untuk menghabisi semua lawannya, bukan hanya mengalahkan. Atmosfer berubah dari tegang menjadi mencekam. Semua orang tahu race ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Begitu lampu merah padam, Veda melesat sempurna. Startnya bersih, cepat, dan akurat seperti pembalap berpengalaman bertahun-tahun. Saat memasuki tikungan pertama, ia sudah mengamankan posisi terdepan dengan gap tipis yang kemudian melebar dalam hitungan detik. Tapi, yang membuat semua orang tercengang bukanlah start cepat itu, melainkan bagaimana ia memperlebar jarak lap demi lap. Tidak ada keraguan dalam tiap manuvernya. Motor merespon setiap inputnya dengan sinkronisasi yang begitu halus, hingga terlihat seperti bagian dari tubuhnya. Para pesaing mencoba menempel, beberapa berhasil mendekat setengah detik. Namun, setiap kali ada yang mendekat, Veda langsung membalas dengan lap yang lebih cepat lagi. Seolah ia memiliki ruang cadangan yang tidak dimiliki pembalap lain. Komentator berteriak, tribun bergemuruh, dan pedok memanas. Lap pertama itu menjadi deklarasi perang dari seorang anak Indonesia yang tidak hanya ingin menang, tetapi ingin mendominasi sejarah hari itu. Pertengahan balapan menjadi momen paling ikonik dalam karir Veda sejauh ini. Saat ia memasuki satu lap yang tampak biasa saja, tiba-tiba monitor waktu menampilkan angka yang membuat seluruh sirkuit terhenti. Rekor lap tercepat Junior GP pecah. Rekor yang bertahun-tahun tak tersentuh hancur dalam satu putaran penuh keberanian dan teknik sempurna. Dan yang membuatnya semakin gila, Veda melakukannya tanpa slipstream, tanpa kondisi istimewa, tanpa keberuntungan, hanya kecepatan murni. Para mekanik tim lawan saling menatap,
Sebagian membelalakan mata, sebagian tertawa tidak percaya. Komentator hampir kehilangan suara menyebutkan bahwa rekor itu resmi tumbang. Penonton berdiri serempak. Dunia balap motor hari itu terdiam. Tidak bisa berargumen, tidak bisa menyangkal, dan tidak bisa mengabaikan fakta bahwa seorang anak bernama Veda Ega Pratana baru saja mengukir sejarah dengan brutal. Itu bukan rekor biasa, itu adalah pesan era baru saja dimulai. Setelah memecahkan rekor, banyak pembalap biasanya mengalami penurunan fokus. Namun, Veda justru semakin buas. Ritme konsistennya berada di level yang bahkan tidak bisa didekati oleh pembalap lain. Ia menjaga performa stabil tanpa satu kesalahan pun. Setiap tikungan ia lewati seperti orkestra yang sudah dihafal ribuan kali. Lap-lap terakhir berubah dari pertarungan menjadi pertunjukan. Para rival menyadari bahwa mereka bukan sedang mengejar kemenangan, mereka sedang menyaksikan kejayaan. Timnya di pit wall mencoba menahan teriakan, tetapi energi mereka sudah tidak bisa disembunyikan. Penonton mengikuti setiap gerakan motor Veda dengan nafas tertahan. Tidak ada satu momen pun di mana ia memberikan peluang meskipun sekecil debu untuk lawannya mendekat. Ketika ia memasuki lap terakhir, sirkuit berubah menjadi panggung euforia. Semua orang tahu mereka sedang menyaksikan pembalap yang berbeda, pembalap yang akan menjadi sesuatu di masa depan, pembalap yang sedang menulis awal legenda. Ketika akhirnya Veda melewati garis finish, seluruh tribun meledak dalam sorakan yang menggema. Timnya berlari, memeluknya, mengangkatnya, dan meneriakkan namanya. Namun apa yang membuat momen ini begitu emosional bukan hanya kemenangan itu sendiri, melainkan cara ia meraihnya. Ia bukan hanya juara balapan, ia pemecah rekor, ia penghancur ekspektasi, ia membungkam keraguan, dan ia mengirim pesan keras kepada dunia balap bahwa Indonesia punya pembalap yang siap mengguncang level tertinggi. Kamera menyorot wajahnya yang masih tersembunyi di balik helm, tetapi semua orang tahu bahwa di balik visor gelap itu ada ambisi besar yang belum selesai. Garis finish itu bukan penutup cerita, itu adalah pembuka bab baru, bab yang akan dikenang bertahun-tahun kemudian sebagai awal dari era Veda Ega Pratama.